Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Haleluya. Engkaulah Jehovah Jireh kami ya Tuhan. Engkaulah Allah penyedia dalam hidup kami Tuhan. Engkau mencukupkan semua keperluan kami ya Bapa. Biar Engkau halau semua khawatir dan ragu kami Tuhan. Malam ini Bapa, kami mau sepakat ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh kami. Mencukupkan, bahkan Engkau adalah Jehovah Rafa, bahkan menyembuhkan semua kami. Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang memerdekakan kami Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan, kami temukan semua solusi dalam hidup kami. Di dalam Engkau kami temukan jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu ya Bapa. Kami dikuatkan, kami disegarkan ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kini saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berfirman buat kami. Letakkan roh pengertian atas setiap kami Tuhan. Untuk kami menangkap yang dari Engkau. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebelum kami masuki bulan yang baru Tuhan. Kami rindu Tuhan. Mari keajaiban-Mu atas hidup kami, meteraikan janji-janji-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa tidak ada satupun yang dicuri oleh iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima yang terbaik yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian dan hormat bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari umat Tuhan semua katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Katakan kanan kiri, salam merdeka. Salam merdeka. Haleluya. Sekali lagi, masa merdeka kurang semangat ya kan? Ayo katakan kanan kiri, merdeka. Merdeka. Yes. Ya, Malaysia akan merayakan kemerdekaannya. Dan saya percaya sebuah anugerah ketika bangsa menikmati kemerdekaan yang daripada Tuhan ya. Saudara, mari kita sama-sama terus berdoa. Tidak lupa berdoa juga untuk bangsa Indonesia ya. Dalam beberapa masa ini mengalami satu kondisi yang begitu sangat-sangat mencekam ya. Ada banyak demo di mana-mana. So mari berdoa ya. Demikian juga berdoa untuk Malaysia, berdoa untuk Indonesia. Dan jangan lupa ketika engkau dan saya berdoa untuk bangsa, maka Tuhan juga akan memberkati kita, amin. Karena Tuhan berkata, kesejahteraan kotamu, di mana engkau berdoa untuk kesejahteraan kotamu, itu akan menjadi kesejahteraan kita. Maka jangan pernah Anda malas berdoa. Katakan kanan kiri, jangan malas berdoa untuk kota, untuk bangsa di mana engkau berada, amin. Malam hari ini sekali lagi ya, dalam berapa jam ada youth yang akan pergi retreat. Saya percaya semua excited. Siapa yang excited? Katakan yang excited ya. Beberapa saudara mungkin akan juga kai-kai ya, jalan ya. Tetapi biarlah di masa-masa momen holiday season, khususnya merdeka ini, kita mengalami juga sebuah kemerdekaan di dalam Tuhan, amin. Mari kita akan lihat topik malam hari ini sangat sederhana, yaitu pada hari Minggu yang lepas kita sudah belajar mengenai yang namanya kemerdekaan itu sendiri. Dan hari ini izinkan saya membawa kita dengan topik yang sangat sederhana, gaya hidup orang merdeka. Saya mau bertanya, siapa menurut saudara Anda sudah merdeka? Boleh angkat tangan? Setiap kita sudah merdeka ya, ada beberapa angkat tangan, ada yang beberapa belum. Siapa yang percaya Anda sudah merdeka, angkat tangan.
Kita dimerdekakan karena darah Yesus ya. Dan kemerdekaan itu harus kita hidupi setiap hari. Oleh karena itu betapa pentingnya kalau kita sadar kita orang yang sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus, kita juga harus menghidupi gaya hidup orang-orang merdeka. Sebab kita adalah dikatakan ahli waris kerajaan sorga. Anda yakin itu? Tanya dulu kanan kiri, kau yakinkah kamu ahli waris kerajaan sorga? Yakin? Tanya dulu, macam tak yakin pastor. Hidup saya pas-pasan, macam mana kerajaan sorga? Ya, tanya dulu, kau yakin? Amin, amin ya. Mungkin belum nampak tapi kita percaya. Saudara, kita harus yakin, kita harus bahkan melakukannya. Bukan hanya yakin saja, tapi kita harus melakukannya. Nah, ini perkara yang penting, bagaimana konsep pikiran kita terlebih dahulu. Saya mau saudara perhatikan saya depan sini ya. Saya tahu beberapa saudara masih ya berpikir sana, berpikir sini, bincang sana, bincang sini. Oke, semua fokus ke sini. Saya mau bertanya buat setiap saudara pada malam hari ini. Sekali lagi, apakah Anda percaya Anda orang yang sudah merdeka? Amin. Anda yakin? Yakin. Amin. Karena apa? Karena Yesus Tuhan. Karena darah anak domba, amin. Karena darah Yesus. Oleh karena itu, karena kita itu ditebus oleh darah Yesus, Tuhan sudah memerdekakan kita, ya. Yang dulunya kita itu dari gelap dipindahkan Tuhan menuju terang. Yang dulunya terikat tapi sekarang sudah dibebaskan. Nah, perhatikan betapa penting kita harus menghidupi gaya hidup yang baru. Katakan kanan kiri, gaya hidupmu harus baru. Amin. Kenapa? Karena kalau kita sadar kita orang merdeka, ya, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar merdeka. Dari apa, saudara? Dari gaya hidup kita. Karena orang lain tidak akan bisa tahu siapa Tuhan, apa kuasa Tuhan, apa itu keajaiban Tuhan, apa itu kuasa kebangkitannya, kalau mereka tidak bisa melihat dia dari kita. Makanya Paulus berkata, engkau adalah surat terbuka. Amin. Apa maksudnya? Dunia tidak bisa mengenal atau tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Bahkan ketika saat ini dia roh, banyak dunia tidak kenal. Dunia bahkan Alkitab sendiri berkata menolak. Tetapi dunia mengenal, yaitu siapa? Kristus di dalam kita. Siapa Kristus di dalam kita? Makanya ketika kita sudah sadar, boleh naikkan sedikit ya, karena suara saya agak serak ya. Tadi oke. Karena kita itu sadar bahwa kita sudah dimerdekakan, maka kita harus punya the next step. Langkah berikutnya yaitu apa? Kita harus menghidupi gaya hidup orang merdeka. Boleh paham? Tanya kanan kiri, kau paham gak? Kalau tidak paham tanya Roh Kudus. Kalau tak paham jiranmu harus ajar. Kau paham kan? You understand? Nah, kita harus menghidupi gaya orang merdeka. Contoh, ketika di antara saudara ya, Anda ada seorang yang dia itu dari yang namanya kalangan orang miskin. Saya kasih gambar lah, orang yang miskin. Tiba-tiba dia itu mendapat sebuah surat wasiat. Tahu ya surat wasiat? Apa di sini namanya? Sama ya. Kalau orang mati sama ya, surat wasiat. Dikatakan bahwa kamu ternyata adalah anak si Mr. A. Jadi karena kamu anak Mr. A, mulai hari ini Mr. A ini adalah orang kaya raya. Sehingga mulai hari ini karena Mr. A sudah meninggal, dia mencatat, dia menulis di surat wasiat bahwa engkaulah yang menerima seluruh harta kekayaannya. Sehingga hari itu ya, contoh lawyer, dia berkata, surat ini engkau harus terima, surat ini engkau terima, dan jelas yaitu apa? Si E dituntut harus punya gaya hidup orang apa? Kaya. Kenapa? Karena status dia sudah
sudah diubah. Si E mungkin dulu dia miskin, tapi ketika dia sudah terima surat warisan dan di situ jelas dikatakan kamu menjadi penerus warisan Mr. E, maka kamu menerima billion somehow lah. Maka dia berubah status, maka statusnya menjadi orang kaya. Ketika statusnya orang kaya, maka lawyer ini berkata, maka penting engkau harus mengubah gaya hidup. Nomor satu yang diubah konsep pikirkan kamu. Konsep kamu berpikir, kamu harus ingat namamu E, engkau bukan lagi orang miskin, tapi engkau orang kaya. Oh, ini ibu Mek ini cepat sekali nembus ya. Sehingga apa? Karena engkau orang kaya, maka gaya hidupmu harus seperti orang kaya. Kalau engkau orang miskin, engkau bangun lambat nggak masalah, nggak ada yang dikerjakan. Ya, tapi ketika engkau kaya, kamu harus masuk. Nah, Mr. E, si lawyer dia daftarkan, Mr. E punya 30 kilang, 30 office, 30 begini, 30 begini, sehingga kamu harus bangun awal, pukul 3 harus bangun, 1 jam buat ini, 4 jam buat itu, begini. Dan si E dia sadar, wow, gaya hidupku harus berbeza. Sebab apa? Statusku sudah berbeza. Saudara yang terkasih, malam ini saya harap Anda boleh menangkap yang dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan ikut kalau ada suasana roh mengantuknya. Kau harus kebas dalam nama Yesus. Saya gak mau mengantuk, tapi saya harus terima yang terbaik dari Tuhan. Apa yang saya mau share adalah ini yang Tuhan letakkan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak kita dipanggil pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya kita tidak menyadari bahwa kalau kita sudah milik Kristus, kita itu merdeka. Dan karena kita sudah merdeka, ada banyak kita, maaf kata, belum menjalani gaya hidup orang merdeka itu macam mana. Kita seringkali maju, mundur, keluar, masuk. Nampak Kristen, tetapi hidup kita belum betul-betul menghidupi gaya hidup pengikut atau bahkan murid Kristus. So malam hari ini mari izinkan biarlah Roh Kudus bicara dalam hidup kita. Dan saya berdoa agar kekristenan kita itu akan mulai berubah. Katakan berubah. Katakan aku orang merdeka. Ayo pegang hatimu, katakan aku orang merdeka. Sekarang katakan jiranmu, engkau orang merdeka. Katakan kau ahli waris kerajaan sorga. Engkau warga kerajaan sorga. Kewarganegaraanmu berbeza, amin. Wah gak excited, beberapa saudara belum masuk ke rohmu. Kenapa? Makanya engkau gak semangat. Hanya orang semangatlah dia berbinar, makanya dia akan sadar, yes, warga kerajaanku, statusku sudah berbeza. Amin. Amin. Tengok mata kanan kiri jiranmu. Amin. Ada iman gak? Yakin gak jiranmu? Yakin? Yakin? Amin. Mari kita buka, kita baca dengan sangat-sangat tegas. Galatia 5 ayat 13. Oke, 2, 3. Janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan ya, kalau Anda baca di atas ini bicara mengenai Galatia 5, yaitu hidup atau kemerdekaan sejati. Jadi saya kalau mau pakai bahasa, karena saya ambil kutip ayat ini, ayat di atas itu menjelaskan karena engkau itu sudah merdeka. Sekali lagi, alasannya kenapa kita itu jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan, tapi melainkan jadi ada sebuah apa? Perubahan posisi, perubahan gaya hidup. Sebab apa? Karena alasannya, karena engkau dan saya, kita sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Ada amin?
Jadi Anda dan saya itu merdeka. Kita itu harus nikmati yang namanya benar-benar kemerdekaan itu. Amin. Gak yakin saudara, ini susah kali ya. Tapi saya berdoa saudara tidak susah. Amin. Katakan kanan kiri, engkau tidak susah. Kau cepat menangkap. Amin. Kau cepat mengerti. Kau cepat menembusi. Engkau cepat mengalami. Paulus sedang berkata karena engkau itu sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Dan kemerdekaan yang kita terima itu mahal. Katakan sama-sama, mahal. Ya, dalam minggu yang lalu kita juga sudah mendengar Pastor Ju share ya. Setiap saudara kalau kita mau merenung ya, kalau Anda belajar sejarah, tidak ada kemerdekaan itu yang murah, betul nggak? Betul? Betul? Siapa di sini masih punya kakek kah, buyut kah yang hidup di zaman penjajahan? Atau minimal saudara pernah lah mendengar cerita dulu ya, dulu. Aduh susahnya kami hidup. Saudara, hari itu saya masih umur sekitar Yunis ya. Saya tuh masih sempat dalam anugerah. Saya punya nenek di sebelah ibu saya ya, yang masih hidup, sekalipun udah tua sekali, tapi dengan dia hidup dia itu suka cerita. Hari itu dia cerita, saudara, dia bilang, wah dulu nih ya, dulu susahnya kami hidup. Apalagi kalau maaf kata masih kecil, kadang-kadang pilih makanan ya, dia akan berkata tuh, dulu susah kali dapat makanan. Kalau makan sedap macam ini pun masih pilih-pilih. Jadi itu kayak diingatkan, dulu hidup itu susah. Dulu, kalau saya dulu malas belajar, selalu dibagi tahu, dulu perempuan susah belajar. Sekarang kau boleh belajar, nggak mau belajar. Jadi itu selalu diingatkan, dibandingkan. Ternyata masa dulu itu sangat menyedihkan, sangat menderita. Jadi saudara, kita bisa menyimpulkan kalau hidup belum dimerdekakan selalu banyak susahnya. Tanya kanan kiri, betul nggak? Betul? Ya, pasti banyak susahnya, banyak penderitaannya. Dan setiap tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan yang sudah berdiri untuk bangsa, mereka itu bayar mahal. Mereka bahkan bayar dengan daging mereka, bayar dengan darah mereka. Mereka tidak ada yang mereka mimpikan, hanya satu, supaya bangsa merdeka. Saya rasa hampir sama kisah-kisah di setiap negara kalau dijajah oleh penjajah. Yang namanya kondisi tidak pernah senang. Tetapi kemerdekaan memberikan sebuah pengharapan. Makanya kenapa saudara? Ketika Yesus belum bangkit hari itu, setiap murid Yesus, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami sebuah kekhawatiran. Tidak bisa kita salahkan. Tapi ketika Yesus bangkit, itu seperti ada fajar pengharapan dalam hidup mereka. Betapa pentingnya kita menghargai kebangkitan Yesus. Sama ya. Sama dengan apa? Betapa kita harus menghargai kemerdekaan yang Yesus sudah berikan untuk Anda dan saya. Ada amin? Sekali lagi saya tidak tahu di titik mana, dengan cara bagaimana Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus, Anda mengalami pertobatan dengan Yesus. Tetapi yang saya percaya, kita bisa sama-sama sepakat bahwa semua kemerdekaan atau titik balik yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, sehingga kita dibawa dari gelap kepada terang, itu mahal harganya. Ada amin? Oleh karena itu Paulus mau berkata, karena mahal harganya, ayat 13 berkata, janganlah. Perhatikan kata yang saya letak warna kuning. Ada kata janganlah. Ada perintah yang Yesus mau berkata, kalau engkau sudah dimerdekakan nak, engkau sudah menjadi milikku, jangan apa? Jangan gunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi Tuhan mau berkata, jangan tengok itu murahan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan mahal nak. Jangan engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, mempergunakan kemerdekaan menjadi kesempatan. Karena engkau diperintah Tuhan jangan, harus ada sebuah titik baliknya. Yaitu apa? Melainkan layani seorang akan yang lain dengan kasih. Sekarang saya akan beri kesimpulan
Secara sederhana saya berdoa, saudara tangkap, saudara masukkan, merema di hatimu. Ada 3 gaya hidup orang merdeka. Oke, nih klik. Next Oke, klik lagi. Oke, yang pertama, saudara kalau ada ini ya, ada pen, ada catat, pakai handphone, kalau nggak ambil gambar. Yang pertama, apakah gaya hidup orang merdeka? Yang pertama, dia pasti hidup untuk kekekalan. Ada amin? Fokus hidupnya dia bukan hanya untuk now, today, makanku apa semua yang apa hari ini. Enggak. Dia pikirannya kekekalan. Nanti saya jelaskan. Orang-orang seperti ini, dia itu fokus kepada sebuah kesadaran di mana kehidupan di bumi hanya sementara. Anda sepakat? Ada amin? Hidup di bumi hanya sementara. Katakan kanan kiri, hidup di bumi hanya sementara. Amin. Ya, tujuan akhir kita kemana? Bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi orang yang hidupnya sadar dia sudah dimerdekakan, dia punya gaya hidup yang pertama, konsep pikirannya hidupnya untuk kekekalan. Kedua, karena dia sadar gaya hidupnya kekekalan, maka hidupnya selalu apa? Berbuah roh. Dia minta Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus tiap hari menghasilkan buah roh. Yang ketiga, karena dia sadar dia sudah dimerdekakan darah Yesus, dia tidak hidup untuk diri sendiri, maka dia akan upgrade. Nah ini perhatikan, kekristenan sedikit saya ini ya. Saudara kita harus sadar ya, kekristenan yang pertama ya, hari itu Pastor Cu sudah share, saya rasa cukup bagus lah ya. Kita harus mengerti, ada kalanya memang kita awal-awal baby ya kan. Itu awal kita jatuh cinta dengan Tuhan, terima Yesus. Makanya setiap saudara doa langsung dikabulkan, langsung dijawab. Siapa yang mengalami itu? Angkat tangan. Pasti banyak ya, saya ngalami itu sungguh luar biasa ketika saya terima Yesus, saya umur 13-15. Kalau doa langsung dijawab saudara. Lah kalau doa kadang-kadang Tuhan jawab melalui mimpi, besoknya langsung dapat. Waduh, pokoknya banyak mujizat. Apa yang tidak pernah saya pikirkan. Dan sesungguhnya mujizat itu kayak cepat terjadi, benar. Tapi ada kala Tuhan mau seperti anak kecil, dia bertumbuh naik level, maka ada kalanya kita harus belajar menunggu. Katakan sama-sama, menunggu, menanti. Orang menunggu happy atau tidak? Ya, orang menunggu dia melatih, mulai yaitu tersentuhlah di bagian pembentukan karakter, ya kan? Sampai kita harus naik level. Tuhan mau bukan hanya pembentukan karakter, tapi Tuhan mau yaitu apa? Kalau kita sadar kita orang merdeka, kita harus punya gaya hidup melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya sebagian. No. Panggilan orang yang sudah sadar dia diselamatkan, dia harus melayani Tuhan. Ada amin. Coba berdiri, semua berdiri. Kasih high five kanan kiri. Engkau harus melayani Tuhan. Kuah high five-nya, Mbak. Kuah high five-nya. Amin. Kau harus, wajib ya. Udah harus wajib lagi. Komplit ya. Oke, silakan duduk. Ini harus menjadi sebuah apa saudara? Goal dalam hidup. Ya, engkau bukan hanya diselamatkan untuk selamat, tetapi engkau diselamatkan karena engkau dan saya akan harus dibawa Tuhan naik level. Makanya kekristenan itu saudara perhatikan ya, ada level anak, betul nggak? Ada level anak, tetapi engkau akan dibawa level apa? Hamba. Level hamba, disitulah namanya, kalau Anda baca di kitab Matius ya, engkau pelayanku, engkau harus belajar dari perkara kecil, perkara besar. Hamba dibentuk dalam hal pembentukan karakter ya. Engkau harus sadar bahwa apa yang kau lakukan buat Tuhanmu tidak perlu buat cari hormat, itu hamba. Tapi ada level di mana ada kalanya engkau dibawa naik seperti apa? Seperti Abraham. Tidak semua orang bisa melewati gerbang-gerbang Abraham. Yaitu apa? Dipanggil sahabat Allah. Wow, katakan sahabat. Sahabat, amin. Sahabat itu punya relasi.
Sahabat punya kedekatan. Bagaimana seperti Daud dan Yonatan. Alkitab berkata jiwanya menyatu. Engkau tidak perlu untuk dengar Tuhan berkata, "Hai anakku, bangun pagi dan berdoa." Tapi engkau sudah ngerti, hari ini kalau contoh Roh Kudus buat engkau nggak boleh tidur, itu waktu engkau harus duduk dan datang kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saya sadar beberapa setiap kita punya level demi level. Tapi izinkan Anda harus menangkap ini. Jangan pernah engkau santai, jangan pernah puas dengan level yang hari ini engkau ada. Ya, kebanyakan kekristenan itu levelnya masih anak. Makanya kita datang ke gereja, maaf saya berdoa, tidak ada di antara kita. Ada pun, tetapi itu bukan jadi prioritas. Tetapi level anak prioritasnya apa? Minta. Ada masalah, aku minta Tuhan. Ya, kita sangat senang dengan firman yang seringkali maaf kata hanya mujizat. Tetapi kita tidak tahan kalau kita udah kena yang namanya level bagian hamba. Ketika kita ditegur, kita tidak boleh membantah. Waduh. Kita ditegur, kita tidak boleh berontak. Waduh, itu udah kena ke daging. Betul nggak saudara? Itu kena akan mengkikis, memotong ego kita. Mengkikis dan memotong harkat kita. Kau tak tahu siapa saya. Dulu saya terkenal, bah. Tapi kalau kita sadar kita dibawa Tuhan dalam level hamba, maka akan ada posisi. Yohanes 15 ayat 5 berkata apa? Bukan ayat 5, ayat 2 atau 3 ya. Diingatkan bahwa kalau kita itu ranting, kalau mau berbuah, Tuhan pasti dipotong. Harus ada sesuatu pemotongan. Makanya semakin engkau ikut Tuhan, bahkan masuk dalam pelayanan, tidaklah dan jangan terkejut. Cukup ramai orang berkata, aku dulu gak pelayanan baik-baik saja loh pastor. Sekarang pelayanan makin banyaklah jabaranku pastor. Katakan kanan kiri, itu engkau sedang dipotong rantingmu. Rantingmu dibersihkan supaya banyak katakan berbuah. Katakan kanan kiri, makanya bersyukur. Amin. Amin. Kalau ada tekanan seperti menindis di hatimu, kau harus buka tangan dan bernyanyi, terima kasih Yesusku. Apapunlah lagu saudara ya. Yang penting apa? Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Saya dulu punya seorang kawan saudara di sekolah Alkitab saya. Dia seorang pendoa, dia tidak banyak cakap, tapi saya tahu ada kala di mana dia tertekan ya. Simple, dia akan nyanyi kuat-kuat gitu. Engkau baik, sampai kadang-kadang liriknya diubah-ubah. Ya kan? Tapi intinya apa? Dia mau cabut semua tekanan di hatinya. Dia mau katakan jiwanya sepakat dengan Tuhan. Apapun masalahnya, bersyukur. Wow, katakan wow. Dan itu pengalaman proses harus kita nikmati di luar gereja. Seringkali harus di luar gereja. Haleluya. Oke, 3 ini. Ayo baca lagi, ulang. Yang pertama, gaya hidup orang merdeka apa? Nomor 1. Buka yang tadi. Oke, 1, 2, 3. Kuat-kuat. Buah roh. Ya kan. Nomor 2. Buah roh. 3. Saudara tutup mata, masih ingat tak? Ayo coba tutup mata. 1, 2, 3. Gaya hidup orang merdeka. 1. Hidup untuk kekekalan. 2. Berbuah roh. 3. Sekarang kasih salam kanan kiri. Oke, sebutkan 3 ini. Oke, 1, 2, 3. Gaya hidup orang merdeka. 1. Ayo ditutup sama LCD pula. Habis. 2. 3. Very good. LCD ini cerdas ya. Oke, pandai. Nanti exam keluar loh. Jangan lupa. Amin. Lagi 1, 2, 3. Gaya hidup orang merdeka.
Katakan kan diri, you are the best. Namanya murid itu harus belajar diulang-ulang, betul nggak saudara? Jadi saya berdoa saudara jangan, pasti macam mana budak kecil. Bukan, ya, jangan kecil hati, yang dipotong. Oke, nah, kita masuk ya penjelasan. Saya berdoa sederhana tapi supaya saudara menangkap. Nah, bagaimana? Oke, next ya. Ini satu-satu pelan-pelan. Saudara, betapa kita penting. Sekali lagi, kalau kita hidup di dunia, setiap kita sudah lahir ya, macam baby. Setiap kita pasti mengawali journey seperti ini, betul nggak? Ada tiba-tiba tubuh langsung besar gitu ya. Pastor, how are you? Ada? Nggak ada. Pasti saudara akan sangat banyak didoakan. Ini bahaya, ini ada sesuatu yang berbeza. Semua kita melewati yang namanya kehidupan dari baby, betul? Dari baby dan hidup ini akan menuju next. Akan menuju kepada ide kita mati secara daging atau diangkat. Berarti ada apa? Ada awal, ada akhir. Ini harus ingat saudara. Bagaimana saya mau mengajar kita? Bagaimana kita itu punya sebuah pola pikir gaya kekekalan. Kita harus sadar. Ya, di dunia, masih saya tanya, di dunia siapa saja yang hidup dan tidak mati melewati kematian manusia? Ayo jawab. Nomor 1 Henok. Nomor 2 Elia. 3 Yesus Kristus Tuhan. Yesus melewati lah. Kan dia disalib, dia mati sempat. Nah saudara perhatikan ya, betapa orang ini itu dikhususkan. Boleh paham? Tetapi ingat, pada dasarnya dalam Mazmur Alkitab sudah mengingatkan buat kita, manusia hidup sekitar berapa tahun? 70. Iya, harus tahu saudara. Bukan sekali lagi patokannya, tunggu pastor, 20 tahun lagi saya masih hidup, 30 tahun nanti saya tobat. Bukan itu. Tetapi di dalam hidup ini Tuhan tuh sudah kasih sedikit clue, bocoran demi bocoran, supaya kita jangan sampai lupa hidup di bumi sementara. Sampai Musa sendiri berkata bahwa hidup kita pemazmur sekitar 70. Lebih 80 bonus. Lebih dari itu bahkan dikatakan, kalau terlalu lebih dikatakan apa? Upahnya penderitaan. Jadi jangan saudara terlalu happy kalau umurmu panjang sekali. Sampai bilang kita jumpa Yesus. Tapi kalau kita sadar, perhatikan, oke, klik dulu. Kalau kita sadar, klik lagi, bahwa hidup ini ada sebuah batas waktu, maka saya sangat percaya kita akan semakin bijak. Alkitab berkata, maka mintalah hikmat, engkau harus tahu menghitung hari-harimu supaya engkau beroleh hati yang bijaksana. Kita akan makin bijak bagaimana mengisi hidup kita. Ini penting saudara. Sekali lagi saya tidak tahu dari mana background hidupmu, tapi kalau hari ini kau dengar firman Tuhan, minta Roh Kudus celikkan mataku. Engkau mudakah? Engkau sudah tuakah? Engkau sangat mudakah? Engkau harus mulai berjaga-jaga. Apa yang kita isi hidup kita antara batas waktu yang Tuhan berikan sampai bila pastor? Sekali lagi saya tidak tahu. Tetapi Alkitab memberikan clue. Manusia elit 70 tahun, 80 lah lebih. Tapi itu pun dikatakan bahwa upahnya adalah penderitaan. Saya sangat kagum, jelas ada orang 80 lebih, 90 lebih hidupnya masih sehat, anugerah. Tapi Alkitab berkata bahwa kita itu sementara di bumi. Jadi dengan batas waktu yang kita sadari, berapa lama kita persembahkan hidup untuk Tuhan. Persoalannya adalah apakah hidupmu dan hidupku sudah menyenangkan hati Tuhan. Next. Sekarang kita akan masuk. Bagaimana menghidupi kehidupan fokus pada kekekalan. Yang pertama, yaitu apa? Jangan bawa beban masa lalu. Katakan kanan kiri, jangan bawa beban masa lalu. Kalau kita mau hidup
untuk hidup kita lebih sungguh-sungguh produktif dan berbuah. Jangan pernah kita hidup selalu bawa beban masa lalu. Ada amin? Kan sudah merdeka. Katakan kanan kiri, merdeka. Amin? Amin? Jangan bawa beban masa lalu. Makanya hari itu Yesus sendiri ketika diutus Bapaknya ke dunia, Yesus berani berkata, yaitu apa saudara? Makananku, ya. Di sini dikatakan apa namanya tadi ayat di atas ya, saya tadi letak ya. Si atas. Lagi. Yang bahagian 3 gaya hidup ya. Ini adalah statement Yesus. Dikatakan yaitu apa? Saya tak tulis ya. Ada ya? Iya. Dikatakan bahwa ini bahagian makanan melayani. Makananku itu apa? Makananku itu bicara apa? Kerinduanku, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, kalau kita mau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan mau kita juga berlari lebih cepat. Next, balik lagi. Jangan bawa beban masa lalu. Ada amin? Dari 2 gambar ini, coba bandingkan. Ya, ada wanita yang dia bawa beban, yaitu the past, masa lalunya. Mencoba naik juga ke gunung. Sama dengan lelaki yang tak bawa beban. Saya mau tanya, gambar yang kanan atau kiri yang lebih cepat naik puncak? Kanan atau kiri? Kanan. Kenapa? Karena free, tak ada bawa beban. Next. Dalam Yesaya 43, baca kuat-kuat 23. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kuat, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Yang aku hendak membuat jalan di padang dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau yaitu kita jangan ingat-ingat yang dahulu. Mari kita itu yakin Tuhan selalu. Ketika engkau bangun pagi, engkau masih bangun, mungkin kau masih tutup mata. Ingat ratapan 3 berkata, kasih setiap Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau engkau mengalami beban, engkau boleh bernafas, engkau harus mengucap syukur. Kasih setiap Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi selalu akan ada berkat baru. Amin. Selalu ada mujizat baru. Amin. Selalu ada sukacita yang baru. Amin. Jangan ingat-ingat masa lalu. Ibrani 12 ayat 1. Ayo dengan cepat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan apa? Awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan hidup ini atau hidup ini adalah perlombaan. Dan perlombaan yang Tuhan izinkan terjadi itu ternyata wajib kita harus hadapi. Katakan sama-sama, wajib. Wajib. Jadi setiap kita itu wajib loh saudara. Anda lemah, Anda kuat, setiap kita dikatakan wajib. Perlombaan yang wajib bagi kita. Harus lewati, harus hadapi, harus tekuni. Bagaimana supaya kita menang? Hari itu firman ini memberi nasihat. Tanggalkan semua beban dan beban dan dosa itu berbeza. Tetapi jangan lupa Tuhan berkata tanggalkan beban juga. Karena ternyata beban bukan hal yang senang. Beban itu hal yang serius. Haleluya. Amin. Beban itu serius. Katakan kanan kiri, beban itu serius. Amin. Amin. Beban itu serius.
Ya, dosa serius, tapi beban ternyata juga serius. Sebab apa? Merintangi kita. Karena merintangi. Oleh karena itu, tanggalkan. Bagaimana kita bisa hidup untuk kekekalan? Jangan bawa masa lalu. Kedua, bagaimana caranya? Next. Cari perkara di atas. Kaum lelaki baca 2-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Sudah kita kerjakan proses. Amin. Pastor, bagaimana memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi? Ya, sedangkan saya masih perlu kerja, saya masih perlu begini. Oh, banyak kalau kita daftarkan. Ini bicara mengenai apa? Fokusmu. Fokus hidupmu. Saudara, kerja itu penting, yes, ya, apalagi Anda yang sebagai ayah, bapak, ya. Anda bapak, panggilan bapak itu penting loh, saudara. Yaitu apa? Kenapa di Alkitab bapak dipanggil bahkan panggilan Aba? Sebab dari kata Aba, Anda itu punya panggilan sebagai provider, pencukup, pemenuh kebutuhan. Ya, makanya kenapa hal yang penting seorang lelaki harus rajin bekerja. Katakan amin. Salam kanan kiri, salam lelaki kalau Anda jumpa lelaki. Ya, salam rajin bilang. Amin, amin. Ya, kalau Anda masih single, Anda harus belajar. Ingat, ini panggilan saudara, ya, supaya kelak ketika engkau menikah, jangan istri anakmu sengsara. Sebab apa? Engkau dipanggil menjadi Aba. Katakan kanan kiri, Aba. Dan saudara, kalau saya mau, wah itu panjang ya, itu dalam. Kata Aba itu dalam. Jesus, Allah sendiri dipanggil Aba. Makanya kalau diajar kita doa Bapa kami ya, Abba Father. Kalau dalam bahasa Inggris dia Abba Father in heaven. Bapa kami yang di sorga. Kata Abba itu dalam loh, saudara. Dia provider, dia pencukup. Dari dialah keluar semua yang baik. Ya, makanya saya percaya kalau Anda hari ini sudah diizinkan jadi seorang bapak, ya, Tuhan pasti memberi kekuatan. Ada amin? Ya, kalau engkau menghadapi stres, jangan lupa engkau tetap punya Aba Bapa di sorga. Dia sumber segala sumber. Ya, sebab apa? Sebelum engkau mencukupi semua keperluan keluargamu, engkau harus kenali siapa sumber segala pencukup itu, yaitu siapa? Yesus. Makanya untuk Anda yang single, para kaum gadis, Anda harus wajib untuk dapat seorang calon yang takut Tuhan. Ada amin? Supaya rezeki tidak akan seret. Rezeki tidak akan berhenti. Sebab engkau akan punya seorang calon yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan, Mazmur 127 ajaib. Diberkati, berbahagialah, is a blessed, berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Wow, itu ajaib, saudara. Dari situ muncullah akar, ya, Anda pelajari luar biasa pokoknya, ya. Aku kembali lagi. Jadi cari perkara di atas itu bicara apa? Fokusmu di mana? Ketika engkau bekerja, yes, engkau bekerja, tapi jangan lupa engkau fokus untuk Tuhan. Makanya Alkitab berkata, apapun yang kau kerjakan, kerjakan segala sesuatu seperti engkau kerjakan untuk Tuhan. Engkau bekerja di kirang, engkau jangan lupa, engkau harus tetap punya gaya hidup orang merdeka. Engkau sebagai pelajar, engkau harus jangan lupa gaya hidup sebagai orang merdeka. Sekalipun engkau pelajar, engkau tidak akan sama dengan yang lain. Kenapa? Karena engkau punya yang namanya apa? Meterai kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Jadi bagaimana kita mempraktekkan dalam hidup sehari-hari, betapa pentingnya kita mengerti. Bagaimana mengerti detailnya? Roh Kudus ajari melalui apa? Firman Tuhan. Makanya kalau kita dipanggil Christian, the follower of the Christ, ya kan, pengikut Kristus, maka jangan kita tidak hidup dalam firman.
Ada amin? Tiap hari harus ada firman. Ya, apalagi engkau kalau lemah, baca itu saudara, banyak yang memberi kekuatan. Kalau Anda baca Mazmur itu menguatkan, menghibur. Karena itu kata-kata apa? Kata-kata penghiburan, kata pujian, kata penyembahan. Kalau kurang bijak, baca Amsal. Orang muda saya ajarin, sejak saya remaja, saya suka baca Amsal. Sesungguhnya saya banyak ditegur bukan melalui orang lain, melalui Amsal. Di Amsal juga kita itu ditegur bagaimana menghadapi duduk kalau dengan raja-raja. Kalau Anda duduk dengan orang yang penting, kalau Anda berbicara, kalau begini semua diajari. Percayalah saudara, kalau engkau baca kitab Amsal itu seperti ada sesuatu yang terbuka dalam hidupmu. Maka ada sesuatu yang sepertinya kita nggak sadar lagi dipotong ranting kita. Ya, terpulang dari budaya mana kita, terpulang dari suku apapun, bangsa, tapi kita harus sadar kalau kita sudah milik Kristus, kita harus dihisap masuk menjadi warga kerajaan sorga. Maka gaya hidup kita harus berbeza. Ada amin? Yang sering kali kita menemukan adalah, makanya dunia seringkali agak susah terima Yesus, karena seringkali gaya hidup orang percaya tidak mencerminkan bagaimana Kristus itu sendiri. So melalui kita harus jadi berkat. Jadi panggilan kita apa? Garam dan terang dunia. Garam, terang dunia. Katakan garam, terang dunia. Garam, terang dunia. Garam bicara apa? Taste, rasa. Kemana engkau hadir? Rasa, ada rasa. Kalau makanan gak ada garam, sedap gak? Jadi hidup ini kemana engkau pergi, engkau pastikan orang lain. Kalau engkau gak ada, kurang sedap rasanya. Katakan kanan kiri. Kalau engkau gak ada, macam kurang sedap rasanya. Malu-malu. Loh, itu panggilan kita sebagai garam, amin. Jangan orang bercakap, kalau kau nggak ada happy saya. Loh, jangan. Garam sudah berfungsi, garam kita. Oke, terang. Fungsinya apa terang? Menyinari. Kalau tempat gelap harus ada terang. Nah, kalau engkau hidup di tengah kegelapan, terangmu kuat atau tidak? Nah, itu dia. Jangan gelap menutupi terangmu. Itu yang ngeri, bah, saudara. Katakan kanan kiri, kamu bukan seperti itu. Amin, 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 amin. Cari perkara di atas, cari perkara di atas, ya. Maka Tuhan akan menuntun. Yang ketiga, kalau kita hidup dalam kekekalan, kita hidup dari next apa yang tak terlihat. Nah, ini penting. 2 Korintus, kamu wanita baca 2:3. Sebab kami, kamu wanita mana suaranya? Karena yang kelihatan, sedangkan siapa di sini yang single, angkat tangan. Ayo yang single. Yang merasa single. Siapa yang merasa single? Bukan merasa ya, statusnya betul-betul single ya. Ya. Yang betul-betul lah. Oke. Laki kah perempuan, siapa single? Oke, saya mau bertanya, sudah berapa tahun engkau berdoa untuk jodoh? Tidak pernah berdoa. Hati-hati ya. Sebab apa? Karena sering kali kita tidak sadari, khususnya pemilihan pasangan hidup itu penting sekali, nomor 2 setelah keselamatan. Jangan pernah bermain-main, saudara. Sebab ketika engkau bermain-main, engkau menyesal, akan mengacaukan banyak hal. Alkitab berkata, mari kita hidup memperhatikan yang apa? Yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu bicara apa? Next. Dengan cepat. Oke, next. Klik. Orang yang hidup dari yang tak terlihat itu bicara apa? Itu berarti, next. Klik lagi. Itu bicara apa? Next. Hidup oleh iman. Kalau kita hidup karena apa yang tak terlihat, engkau hidup karena iman. Tapi kalau engkau hidup karena apa yang semuanya nampak, ya, apa yang nampak menyedihkan hatimu, apa yang nampak itu tidak sesuai harapanmu, sehingga apa? Seringkali disitulah kita akan mengalami apa? Kegoncangan emosi. Karena harapan tak sesuai dengan kenyataan. Tapi di sini kita diproses. Saya sama juga, setiap kita, saudara. Ketika kita hidup dari apa yang tak terlihat, orang yang fokus pada kekekalan, dia hidupnya oleh karena iman.
Contohnya siapa? Next. Oke, ini klik-klik ya. Ada banyak contoh. Yang pertama ya, mungkin kecil-kecil nggak nampak ya saudara ya. Di bagian awal itu contohnya apa? Abraham. Satu kali saya duduk dengan Eliora, dia suka tengok Superbook, khususnya bagian Abraham. Sekalipun dalam bentuk kartun saudara, saya bisa nangis kuat sekali. Bagaimana hari itu Abraham harus menghancurkan yang namanya sebuah apa? Batin, hati, emosinya diproses oleh Tuhan. Dia menunggu janji Tuhan puluhan tahun. Sekali dia terima janji Tuhan, dan Tuhan menguji imannya. Disinilah proses masuk di level sahabat. Makanya sejujurnya kita tidak perlu minta, Tuhan aku mau jadi sahabatmu. Gak gampang saudara. Tapi izinkan Tuhan yang secara anugerahnya akan membawa kita jadi sahabat Tuhan. Karena sejujurnya kalau kita minta, kadang-kadang daging kita gak akan mampu. Ini proses menyerahkan seorang yang Pernahkah di antara hidupmu engkau persembahkan sesuatu yang di mezbah Tuhan? Terbaik, tersayang, terkasihi, yang spesial dalam hidupmu. Karena karena daging kita itu didesain susah memberi persembahan yang terbaik. Betul tak betul? Betul tak betul? Ya, ini daging saudara, gak bisa masuk kerajaan sorga. Makanya Alkitab berkata, kalau kita diangkat, maka tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena tubuh ini terlalu fana. Makanya berapa jam kau habiskan merawat tubuhmu berbanding kau menghabiskan masa-masa membangun manusia rohmu? Ayo renungkan, ini hari terakhir. Saya melihat kegoncangan bangsa-bangsa ya saudara. Aduh, hati saya, jangan-jangan Yesus mau datang, jangan-jangan Yesus mau datang. Ya, ada banyak orang, maaf kata ya, kita tidak tahu the urgency kondisi dunia ini. Ya, kita masih santai, it's okay. Yang penting segini, bukan berarti saya bilang streetnya harus kaku, nggak boleh buat apa-apa, bukan. Tetapi kita harus punya fokus dan kita punya yang namanya apa? Awareness. Kita nggak ngerti, kita sadar ini roh sedang apa? Sedang spray di mana-mana. Roh panas, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh aniaya, roh macam-macam. Bangsa-bangsa kacau. Ada yang nampak, ada yang tak nampak, betul nggak saudara? Tapi makanya ayo berdoa, berdoa dan banyak berdoa. Karena ada banyak hal kita nggak bisa lakukan, tapi satu hal yang pasti dan selalu bisa dilakukan untuk kita orang percaya, doa. Oke, kembali ya. Ini orang-orang yang hidup oleh iman. Mereka tercatat di Alkitab. Mereka memberi yang dalam hidupnya. Daud ketika menghadapi Goliat juga, dia menggunakan yang namanya apa? Kekuatan daripada roh Allah. Makanya Daud tanpa disadari, tubuh mungkin boleh kecil, tapi roh di dalam dia besar. Dengar ya, saya mau berkata buat setiap kita, saudara dari manapun latar belakangmu. Ketika engkau sadari engkau adalah orang yang merdeka, miliki gaya hidup orang merdeka, maka di hadapan setan engkau berbeza. Ada amin? Engkau tidak perlu takut. Saya maaf kata orang miskin, saya nggak berpendidikan. Saya mau berkata, dalam dunia roh tidak melihat semua itu, tapi roh melihat siapa engkau dari mana? Dari rohmu. Makanya selama ini engkau beri makan rohmu atau tidak. Dan roh itu berhubungan kuat dengan jiwamu. Bagaimana engkau membangun manusia rohmu? Awali dari bahagian pertama. Jangan hidup bawa beban masa lalu. Kalau jiwamu masih terkungkung, maka rohmu tidak akan bisa membara. Karena sering saya jumpai, cukup ramai anak-anak Tuhan, saya boleh lihat rohnya itu kayak macam ditutup macam ini saudara. Kenapa? Karena jiwanya belum dimerdekakan. Ada yang namanya Daniel, dipakai Tuhan dengan ajaib. Wah, ini orang-orang ini iman. Imannya sampai berkata apa? Sekalipun Firaun tidak melepaskan kami nggak mau memuja itu berhala. Sekalipun iman yang sekali lagi dia nggak
nggak hidup karena apa yang dia lihat. Dan saya percaya beberapa saudara boleh nangkap. Anda baby rohani susah menangkap. Ini nggak gampang saudara. Proses kehidupan akan menyatakan kebenaran firman yang kau baca itu hidup. Mana? Dari mana? Proses hidup. Proses hidup. Ketika kau dipotong, ketika engkau dikuliti, dihabisi, bisa engkau berkata sekalipun seperti Daniel dan kawan-kawannya. Bahkan ketika apa? Seperti Musa menghadapi Laut Merah, belakang musuh, depan Laut Merah. Wah, sepertinya no hope, tapi selalu ada jalan. Yefta, dari anak yang tak terhitung, ya, dari kaum yang tak terhitung, tapi dipakai jadi pahlawan. Gideon sama, anak terbuang, ya, nggak terkenal, dipandang rendah, tapi dipakai Tuhan dengan ajaib. Joshua, sampai berkali-kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan mau berkata, Joshua, kalau kau jadi pemimpin, gak gampang memimpin bangsa Israel. Sampai 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Joshua harus punya yang namanya juga kerjasama dengan Tuhan. Tuhan itu selalu ajaib menolong kita. Tapi kita harus kerjasama untuk apa? Bangun kekuatan kita untuk Tuhan. Menguatkan hati urusan siapa? Sendiri. Saya tanya, ya, Ibu menjawabnya cepat sekali ya. Ada orang berkata, hatiku sakit, pastor. Loh, saudara, kalau Anda baby rohani, saya sadar itu saudara akan susah. Engkau perlu, apa salah pastor didoakan? Salah nggak saya tanya? Tidak salah. Salah nggak kita cari kawan seiman untuk mendoakan? Tidak, dan sangat penting. Ketika engkau begitu sangat tak berdaya. Tetapi urusan menguatkan hati, setiap kita harus berani punya sebuah keputusan. Amin. Anda lemah atau kuat, Anda harus berani. Minta Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita. Anda disakiti orang lain, urusan mengampuni, siapa yang memutuskan? Roh Kudus. Kayaknya keputusanmu. Aduh. Katakan kanan kiri, urusanku, keputusanku. Amin, 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 amin. Luar biasa. Haleluya, tepuk tangan ya. Amin, amin, amin. Ya, sekalian, amin. Pelepasan ya, bagus ya. Nggak usah tumbang-tumbang, kadang-kadang nggak harus ya. Bagus dengan firman. Karena Roh Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Ada saatnya saudara, dengar ini. Ada saatnya Roh Kudus akan menolong dengan sambaran-sambaran manifestasi-manifestasi yang ajaib. Tapi ada kalanya, dengar. Kalau Anda sedang masuk dalam sebuah level, engkau sedang masuk dalam kedewasaan rohani. Dan Tuhan melihat ini waktunya, engkau harus upgrade. Maka ada kalanya Tuhan itu diam. Ada kalanya Tuhan itu akan hanya melihat saudara, memanifestkan semua otoritas yang Tuhan sudah beri. Nah, persoalannya mau nggak kita upgrade hidup kita, kita tarik hidup kita, aktifkan semua yang Anda tahu selama Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Mau aktifkan atau mau manja? Jadi pilihan di tangan kita. Satu kali saudara, ketika saya menjawab panggilan Tuhan ya, hari itu saya dapat mimpi. Selepas saya sekolah Alkitab, saya dapat mimpi. Saya itu dapat mimpi saya nggak ngerti, sekalipun saya orang Indonesia. Saya itu mimpi apa? Saya mimpi Danau Toba. Saya share ke bapak saya nangis. Itu Danau Toba, itu Samosir. Apa hubungannya ya? Bapak saya akhirnya sharing, jangan-jangan kau dipanggil ke Sumatera. Oh, oke. Dan hari itu saya ikut saja, saya tulus saja. Kenapa? Perhatikan ya, iman yang tulus kadang-kadang perlu engkau harus miliki. Boleh paham nggak ini? Yaitu iman yang apa? Jangan pikirkan apa akibatnya. Makanya kenapa seringkali Alkitab berkata sangat susah. Ini kan Alkitab berkata juga ada, Alkitab berkata orang kaya susah masuk. Kenapa saudara? Saya tanya, kenapa?
Makanya orang yang terlalu banyak dia memikir, dia terlalu banyak pertimbangan, dia bahkan terlalu pandai. Sorry, saya mau berkata, saya bukan menjudge saudara Anda sangat pandai, tapi Anda yang sering kali pandai sekali memang sangat susah. Kenapa? Karena kepandaian dia berlanggar dengan iman. Ada kalanya iman itu perlu tulus saja. Hari itu saya tahu bukan berarti Bapak saya tidak mau, tapi Bapak saya tahu itu. Ya, bagaimana sengsara nanti. Aduh, saya nggak mau kamu balik sana. Saya bersyukur Bapak saya tidak berkata seperti itu. Tetapi Bapak saya berkata, dia hanya nangis, dia berkati saya, dia nangis, dia berkati saya. Dan kami bergumul. Hari itu ya, naik pesawat tuh mahal, saudara. Singkat cerita kami bergumul, kami berdoa supaya ada duit tiket. Untuk apa? Naik kapal. Kapal apa? Kapal layar lah, saudara. Kapal laut. Dan hari itu saya singkat cerita, kami dapat mujizat, kami dapat berkat, saya dengan kawan saya kami naik kapal. Dan saya mengalami ada banyak hal proses Tuhan. Tapi satu hal saya mau share, yaitu apa? Iman itu kadang-kadang perlu jawab iya saja. Maka Tuhan akan menuntun engkau langkah demi langkah. Ada amin? Ada amin? Khususnya orang muda. Ada kalanya kalau engkau dengar dari Tuhan, ya, dengar ini. Ada kalanya kalau engkau dengar dari Tuhan, engkau mendapat pernyataan supranatural sesuatu dari Tuhan. Jangan terlalu banyak kompromi. Minta saja hikmat bagaimana melakukannya. Ada amin? Maka engkau akan dibawa Tuhan hidup oleh iman. Oke, next dengan cepat. Yang kedua, apa ciri gaya hidup orang yang merdeka? Yaitu apa? Buah roh. Ya, jelas kita harus punya yang namanya buah roh. Ini gaya orang merdeka. Mari kita akan ingat 1, 2, 3 baca. Kasih, sukacita, harus ada damai sejahtera, harus ada kesabaran, harus ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara percayalah, sepanjang kita hidup di bumi, Tuhan sedang mau menunggu dan menikmati buah keluar dari hidup kita. Pastor sampai bila saya lulus, sampai kita pulang, macam itu tadi. Ada dua, either masuk tanah atau naik terangkat ke sorga. Jadi saya berdoa, kalau kita sedang diproses dalam buah roh, ayo belajar, kita ekspresikan. Kita harus berbuah. Katakan, aku harus berbuah. Salam kanan kiri, engkau harus berbuah ya. Amin. Harus terasa buahnya, amin. Amin. Terasa, katakan kanan kiri, terasa. Pegang macam ini. Terasa ya. Saya mau terasa buah dari hidupmu. Amin. 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 Ya, kasihnya harus terasa, sukacitanya harus terasa, damai sejahtera harus terasa, kesabarannya terasa, kemurahannya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini gaya orang merdeka, harus terasa. Oke, yang terakhir yaitu apa? Ini penting. Gaya orang merdeka tidak lain tak bukan layani Tuhan. Anda sudah merdeka? Layani Tuhan. Anda sudah diselamatkan, ditebus darah Yesus, layani Tuhan. Ada amin? Ada amin? Sejujurnya setiap gereja, ya, gereja yang sehat adalah seluruh umat Tuhan harus berfungsi. Ya, kenapa? Karena Tuhan pasti memberi karunia dalam hidup umat Tuhan. Dipakai untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Makanya seperti Yesus, makananku melakukan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa, melayani Tuhan itu bukan yang nampak-nampak. Nomor 1, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Karena dari sini dikatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Nah, ini yang perhatikan, ini penting. Ya, kita take note, kita semua yang melayani. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, ini adalah level yang penting. Ayo saya mendorong, bahkan menjabar semua kita. Dalam pelayanan, ya, ada kalanya, makanya kenapa saya sangat rindu, saudara harus bangun hubungan dengan Tuhan. Apapun bentuk pelayanan saudara, nomor 1,
apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Karena di sini tuh ngeri. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah demi namamu ya kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, izinkan setiap kita juga mau dikoreksi untuk Tuhan. Tiap pagi nih ya, sebelum engkau masuk dalam semua aktiviti kesibukannya, ambil masa saat teduh dengan Tuhan. Tanya Tuhan, kalau ada yang salah baharui aku Tuhan, ya. Kalau ada yang belum aku kerjakan, tolong aku Roh Kudus. Ya, setiap kita saudara melakukan kehendak Tuhan. Jangan pelayanan hanya karena apa? Pikiran kita saja. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya ada kalanya kita kan dibawa dalam musim demi musim. Musim di mana mungkin saudara fokus kepada sesuatu, fokus kepada ini. Musim di mana gaya pelayananmu harus begini. Mari kita belajar, ikut irama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mau belajar, rendahkan hati kita, Roh Kudus akan tuntun kita. Amin, amin. Anda yang belum pelayanan, saya mau dorong, jangan takut. Amin. Ya, layani Tuhan dengan apa? Semua yang Tuhan beri. Setiap kita berbeza. Makanya dalam 1 Korintus berkata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi leher, ada yang jadi kepala, ada yang jadi apa lagi? Macam-macam. Kalau saudara semua contohnya ya, semua jadi pengkhotbah. Siapa yang mau dengar khotbah? Macam mana Pastor Cuan, Pastor Betty aja yang khotbah. Saya tak boleh. Saya boleh, Pak. Semua pengkhotbah. Siapa mau dengar khotbah? Semua WL, worship leader ya, semua lead. Saudara menyanyi somong. Siapa yang mau di-lead? Betul nggak saudara? Semua main musik, semua kita main musik, nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang ini. Wah, boleh, tapi saya percaya tidak harmoni, tidak indah di pandangan Tuhan. Makanya di dalam sebuah gereja perhatikan, ya, dikasih Tuhan karunia, ada yang main musik, ada yang nyanyi, ya, ada yang apa, backup, ada yang LCD di belakang. Loh, mereka yang di belakang itu bukan berarti nggak penting, saudara. Semua tengok ke belakang. Katakan buat mereka, you are the best. Ya, kamerawan, LCD, mixer, say you are the best. Ya, maka hanya gara-gara karena mereka di belakang, punggung kita yang lihat, kita nggak nampak, mereka nggak penting. No, mereka usher di atas atau di bawah bahkan. Seringkali kadang kepanasan. Pernah nggak kita berkata, you are the best. Terima kasih. Ada nggak saudara belajar? Ayo kita belajar saling menghormati, saling menghargai. Ada amin? Ya, yang atur kursi setiap hari Sabtu di sini. Ya, saya mau berdoa ya, setiap saudara jemaat, ayo belajar punya hati untuk apa? Melayani Tuhan bukan karena nampak manusia, tapi karena Tuhan yang memberkati engkau di tempat tersembunyi. Bagus engkau tak nampak orang, bagus pastor bahkan termasuk gak nampak. Kenapa? Berkat upahmu makin banyak. Jangan engkau ngam-ngam pastor datang, di kursi kayaknya belum disusun. Saudara percayalah, upahmu langsung hilang. Ya, ketika engkau nyanyi, haleluya, dan engkau buat-buat supaya yang lain begitu sangat ini. Saya mau berkata, layani Tuhan. Kenapa? Karena engkau mencintai Dia. Ada amin? Ada amin. Engkau melayani dalam bentuk apa? Termasuk masak, ya, karunia memasak. Ada seorang yang masaknya itu semua masakan kalau tangan dia yang masak sedap. Itu karunia. Amin. Ada juga orang masak ya, bahan sama, harganya sama, berkualiti, tapi rasa sama. Rasanya beda. Kembali lagi tangan, karunia. Ada amin? So, jangan pandang diri kita rendah. Katakan kanan kiri, you are very special. Oke, semua kita berharga. Semua kita berharga.
Ya, hanya iblis yang sering kali memberi tuduhan. Dengar, kalau Anda dituduh, kok nggak layak, kok nggak ini, engkau harus ingat itu bukan suara kawanmu, tapi suara setan. Amin. Amin. Setiap suara-suara yang membuat engkau down itu suara, ya, suara setan, iblis, ya, semua grupnya. Karena Yesus selalu apa? Roh Kudus itu suara yang selalu apa? Menghibur, menguatkan, meneguhkan. Sekalipun engkau bahkan sampai jatuh berkali-kali, Roh Kudus akan berkata apa? Nah, Yesus, aku selalu di sampingmu. Saya mau gambarkan dan tutup satu hal. Mari kita punya hati seperti apa? Hati anak terhilang. Kenapa penting? Anak terhilang, dia tahu kemana dia balik pulang. Dia tahu solusi mengubah hidupnya. Anak terhilang, miliki mental anak terhilang, tahu balik rumah. Kalau kita salah, balik rumah, cari Bapa di sorga. Jangan seperti anak sulung. Mental anak sulung adalah anak yang selalu sombong. Nampaknya bagus, everything looks good, tetapi diam-diam dia menyimpan apa? Cemburu dengan adiknya. Allah Bapak gambaran dari Bapak yang baik. Ada kalanya kita mungkin salah jalan, Bapak kita selalu buka tangan. Balik nak, Tuhan berkata, come back to me, kembali kepadaku. Saudara, dengar ini. Jika ada di antara engkau yang tidak berani masuk dalam pelayanan, oleh karena apa? Karena dengar tuduhan. Saya mau berkata, itu bukan dari Roh Kudus. Ada amin? Tetapi mari hidupi dan punya gaya hidup orang merdeka. Maka engkau dan saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, hamba sudah berbicara. Bicaralah Tuhan dan meteraikan firman-Mu. Sempurnakan sampai ke lubuk hati umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Bapa untuk setiap malam ini yang mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa darah Yesus yang membangkitkan setiap mereka. Jika ada di dalam hidup mereka Tuhan, mereka menyimpan banyak kekecewaan, mereka menyimpan ada banyak hal-hal yang mengecewakan mereka, yang membuat mereka susah maju. Tuhan, hamba berdoa oleh kuasa dalam nama Yesus, Engkau yang membasuh mereka Tuhan. Kuatkan mereka, karena hanya Engkau saja yang melayakkan kami. Dunia bisa melemahkan kami, tetapi kuasa darah Yesus, nama-Mu dan kuasa-Mu Roh Kudus yang bisa menguatkan kami. Hamba berdoa Roh Kudus juga Kau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Jika ada di antara mereka yang bahkan mereka sendiri juga tidak mampu Tuhan melewati proses hidup ini, sepertinya mereka mau give up, Tuhan, hamba berdoa oleh kuasa dalam nama Yesus, cabut semua roh yang mengikat hidup mereka. Mereka sudah dimerdekakan. Setiap mereka yang bahkan susah meninggalkan keinginan daging mereka, Tuhan, hamba berdoa oleh kuasa darah Yesus, mulai hari ini mereka dimampukan untuk hidup kudus, dimampukan hidup benar. Bukan kuat dan gagah mereka, tetapi karena ada roh Allah atas hidup mereka, maka mereka mampu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di masa-masa momen kemerdekaan sebuah bangsa, biar setiap kami juga akan mengalami kemerdekaan yang dari Engkau. Setiap kami Tuhan, setiap kami, sehingga setiap kami akan mengalami semua kepenuhan kuasa daripada Tuhan. Karunia di dalam kami, panggilan di dalam kami akan semakin disempurnakan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus lebih dari yang hamba-Mu melakukan, dan kuasa darah Yesus menyertai semua kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin.